sebelum pelajaran dimulai, ketua kelas juga membaca terlebih dahulu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Gimana kata kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, terus hari ini coba lihat teman-temannya, ini masuk semua apa kita ini? Masuk. Masuk. Masuk semua ya? Ya. Buka sesi terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pelajaran kita sedikit terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat kalian dalam belajar. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Sudah cukup. Semangat ya hari ini untuk belajar. Ya, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang kubus dan Balok. balok. Sebelum itu, Bu Guru tanya siapa yang ingat macam-macam bangun ruang itu ada apa saja? Balok. Betul. Prisma. Betul. Prisma. Apa lagi? Tabung. Tabung. Ada lagi? Ya, silinder itu sama aja kayak tabung. Ya, sama. Terus ada apa lagi? Limas. Ada limas. Nah, itu adalah macam-macam bangun ruang. Nah, sekarang Guru tanya, kira-kira bangun ruang itu bisa digabungkan apa tidak? Bisa. Bisa. Contohnya seperti apa? Kubus dan balok. Kubus dan balok. Ya, itu bisa digabungkan menjadi satu. Kubus kalau digabungkan jadi satu maka akan seperti balok. Balok kalau dipisah itu kalau balok dipisah menjadi dua itu akan menjadi kubus. Ya, itu makanya bisa digabungkan dan bisa dipisahkan. Terus kemudian apakah bangun ruang itu terlihat sama dari semua arah? Tidak ya, tidak sama ya. Contohnya seperti balok. Ya, kalau kubus dilihat dari mana saja itu tetap sama karena bentuk sisinya itu persegi. Kalau balok dilihat dari depan itu memanjang, tapi kalau dari samping maka bentuknya persegi. Iya, persegi. Nah, sebelum itu Bu Guru akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi dilihat anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan hasil mengonstruksi dan mengurai kubus, balok dan gabungannya. Yang kedua, peserta didik dapat mengonstruksi bangun ruang berdasarkan representasi dua dimensi objek tersebut serta sebaliknya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dikeluarkan dulu bukunya. Oke, Bu. Hari ini Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok. Ya, ada kelompok visual. Ya, yang sebelah sana kelompok visual. Sebelah sini kelompok auditori. Kemudian di sebelah sini kelompok kinestetik. Nah, jadi kalian sudah dibagi kelompok sama Bu Guru menjadi 3 kelompok gaya belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan lihat video pembelajaran tentang kubus dan Balok. Diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Ini kita akan bahas matematika kelas 6 3 yaitu kubus dan balok. Ayo kita mengingat dari bahan-bahan ruang ini kalian pasti masih ingat kan apa saja namanya? Yang ini adalah Diperhatikan depan. kemudian yang ini adalah kerucut, kemudian kubus, balok, prisma segitiga, ini pola, lima segitiga, dan prisma segitiga. Kita lanjut. Nah, di materi kali ini bab 3 kubus dan balok kita akan mempelajari tentang subbab-subbabnya, yaitu yang pertama kita akan menyusun dan mengurai serta visual spasial.
Jadi ini sudah mulai kubus dan balok, kemudian visual spasial. Nah, apa itu visual spasial? Visual spasial itu kemudian kita melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang, dari depan, dari kanan, dan dari kiri, dan dari atas bisa, dari belakang bisa. Sudah. Nah, itu barusan adalah contoh materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tadi yang bisa disusun itu kubus dan balok. Nah, dilihat dari arah yang berbeda, itu nanti juga berbeda bentuknya ya. Kalau misalnya tadi seperti contoh, bentuknya kan kubusnya adalah seperti contoh ini. Kubusnya kan ada kuning, merah, biru, ungu. Kalau dilihat dari depan semua warna sudah pasti kelihatan. Ya, tapi kalau dilihat dari sebelah kanan hanya warna apa saja yang kelihatan? Kalau dilihat dari sebelah kanan sebelah sini. Pink, merah, kuning. Nah, kalau kanan itu ungu ya. Ungu, merah, kuning. Kalau dilihat dari atas Kuning, hanya kuning dan ungu. Tapi kalau dilihat dari sebelah kiri warna kuning, merah, biru. Nah, betul. Jadi dari segala arah itu namanya visual spasial. Jadi dilihat dari semua arah, bisa dari depan, dari atas, dari kanan, dari sebelah kiri itu dilihat. Nah, itu berbeda, ya, bentuknya berbeda. Nah, kemudian di sini Bu Guru punya gambar. Nah, di sini Bu Guru punya gambar jaring-jaring bangun ruang. Nah, sebelah sini, yang sebelah kanan ini ya, ini adalah gambar jaring-jaring. Kalau di sebelah kirinya, ini adalah gambar bangun ruangnya. Ya. Nah, yang pertama itu ada kubus. Jaring-jaring kubus bentuknya seperti ini. Bisa dilihat anak-anak? Bisa. Ya, kubus bentuknya seperti ini. Kalau dijadikan berbentuk kubus, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Kalau dalam bentuk jaring-jaring itu seperti ini. Nanti kalau dia digabungkan sisi dan sisinya itu maka akan berbentuk kubus. Nah, kubus ada 6 sisi. Jadi 6 sisinya apa dulu? Sisi ini adalah bagian sisi yang menggabungkan beberapa ruang. Jadi ini adalah sisinya. Ini bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini namanya sisi. Ya. Kemudian ada 8 sudut. Sudut itu yang menggabungkan antara sisi satu dengan sisi yang lain. Ya. Nah, kalau kubus itu mempunyai 8 sudut, sama seperti balok. Kubus dan balok mempunyai sama 6 sisi, mempunyai sama juga 8 sudut. Nah, kemudian mempunyai 12 rusuk. Nah, rusuk itu adalah garis yang menghubungkan antara ruang yang satu dengan antara sisi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk bangun ruang itu. Nah, kalau kubus dan balok itu sama, mempunyai 6 sisi, mempunyai 8 sudut, mempunyai berapa? 12 rusuk. Kalau ini limas atau bisa disebut piramida persegi ya, itu mempunyai 5 sisi. Kok bisa guru 5 sisi? Ya bisa, kita hitung saja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mempunyai 5 sisi. Kemudian sudutnya ada berapa? Sama juga mempunyai 5 titik sudut ya. Kemudian rusuknya tidak terlalu jelas ya. Ya, Bu Guru zoom dulu. Nah, nih mempunyai berapa nih? Berapa rusuk? 8 rusuk ya. Kemudian di sini juga ada kerucut. Nah, kalau kerucut hanya mempunyai 2 sisi. Yang mana Bu? Hanya ini dan ini ya sisinya. Hanya yang berbentuk lingkaran dan yang berbentuk kerucut ini. Itu sisinya. Nah, kemudian kerucut tidak mempunyai sudut. Ya, tidak mempunyai sudut. Hanya mempunyai vertex. Satu vertex ini maksudnya satu kesatuan ini saja. Ya, jadi tidak ada sudut. Kemudian hanya mempunyai 1 rusuk. Ya, hanya 1 rusuk karena kan berbentuknya bawah atau alas. Ini berbentuk lingkaran. Jadi hanya 1 rusuk. Nah, silinder ini juga sama seperti tabung. Tabung itu hanya mempunyai 3 sisi tanpa sudut. Jadi tidak mempunyai sudut. 3 sisi mana ini? 1, 2, dan 3. Mempunyai 2 rusuk ya. 2 rusuk antara alas dan apa namanya? Alas dan atasnya itu hanya memiliki 2 rusuk. Kemudian yang terakhir ini ada prisma. Oh, masih ada prisma segi 5. Nih prisma segi 5, yang bawahnya prisma segi 3. Kalau prisma segi 5 ini mempunyai 7 sisi. Bisa dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sisi.
Kemudian sudutnya mempunyai 10 dan tusuknya memiliki 15. Kalau prisma segitiga berbeda karena bentuknya juga Beda. berbeda ya. Di sini kalau prisma segitiga mempunyai 5 sisi. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau sudut mempunyai 6. Betul. Kalau rusuknya memiliki 9. Berbeda dengan prisma segi 5. Kalau prisma segi 5 memiliki 15 rusuk. Lebih banyak prisma segi 5 ya karena bentuknya berbeda. Ayo untuk mengembalikan fokus kalian dalam belajar. Terfokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru akan membagikan penugasan kepada setiap kelompok yang sudah Bu Guru bagi tadi. Ada kelompok apa saja tadi? Visual. Yang ini? Audi? Terus yang terakhir? Kinestetik. Jadi Bu Guru akan membagikan penugasan. Baik, karena kalian kelompok visual, gaya belajar visual yang biasanya dengan melihat dan menggambar. Nah, di sini Bu Guru punya jaring-jaring pengeluar. Nanti kalian gunting jaring-jaringnya dan digambar dulu, diwarnai, kemudian ditempel di sini di atas seperti ini. Kalian nanti ditulis di sini jaring-jaring bangun ruang. Nah, setelah ini digambar, digunting, ditempel di sini dan beri tulisan di bawahnya. Ini jaring-jaring bangun ruang apa? Ya, ini kerucut. Ya, jadi nanti ditempel di sini nanti kerucut. Nanti yang di sini juga ditempel, nanti di bawahnya juga ditulis bangun jaring-jaring bangun ruang apa? Ya, paham? Di belakang sudah ada seperti krayon, spidol, gunting. Baik, sekarang ini kelompok auditori. Nah, karena gaya belajar kalian adalah dengan mendengar dan berdiskusi, maka Bu Guru beri tugas sekarang untuk mengerjakan LKPD. Di sini Bu Guru punya bangun ruang ya, bangun ruang. Di sini kalian bisa melihat ada apa saja. Nanti ditulis kira-kira bangun ruang ini namanya apa, jumlah sisinya berapa, jumlah rusuknya berapa. Ya. Kemudian di sini juga ada bangun ruang. Ini mencocokkan antara bangun ruang gambar ini dengan namanya dan dicocokkan. Kayak misal ini bangun ruang apa ini? Bola. Jadi dicocokkan kira-kira nama bola yang mana ya? Nanti dicocokkan. Berdiskusi dengan kelompok kalian. Paham? Baik, bisa dikerjakan dari sekarang. Baik, karena kelompok ini adalah kelompok kinestetik yang gaya belajarnya itu dengan gerakan atau mempraktikkan langsung. Jadi guru memberi tugas kalian untuk membuat bangun ruang kubus dan balok. Iya. Jadi membuat jaring-jaringnya terlebih dahulu, kubus dan balok masing-masing membuat 3. Jadi membuat kubus 3 dan membuat balok 3. Nah, di sini guru sudah siapkan kertas karton. Jadi untuk gunting, lem dan lain-lain bisa di belakang. Alat-alat yang lain nanti kalian membuat kubus dan balok masing-masing 3. Paham? Paham. Selamat mengerjakan.
ini? Yang mana yang kalian sukai? Ketika apa? Ketika membuat kubus dan balok. Oh, ketika membuat kubus dan balok. Terus ada lagi yang mungkin disukai? Diskusi. Oh, ini ketika diskusi. Kalau kamu semua mungkin apa yang disukai pada hari ini? Mewarnai. Iya. Terus? Mewarnai dari bangun ruang. Nah, betul. Kalian sudah melakukan tugas kalian dengan baik dan anak kita sudah pembelajaran kubus dan balok. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Nah, Citra, ayo kesimpulan pelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari dari membuat ruang, Ya, kemudian kubus dan balok, Ya. dan mengetahui sisi, sudut, dan susun. Oke, baik. Jadi kita sudah mempelajari itu semua dan kita sudah tadi mengetahui tentang visual spasial. Jadi bisa mengetahui dari ruang, membangun ruang dari arah mana saja. Ya. Ya. Nah, sebelum itu dimasukkan dulu